Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Pribadi dalam pembelajaran IPA kelas 8 Sistem Pencernaan Manusia. Nutrisi dalam makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Energi digunakan untuk aktivitas tubuh seperti belajar, membaca buku, berjalan, dan lain-lain. Jenis-jenis nutrisi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Fungsi dari masing-masing nutrisi, karbohidrat dan lemak ini sebagai sumber tenaga. Kemudian protein dan mineral berfungsi sebagai zat pembangun. Kemudian mineral, vitamin, dan air berfungsi sebagai zat pengatur. Struktur dan fungsi sistem pencernaan. Makanan diproses melalui 4 tahap, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Di dalam mulut terjadi proses ingesti dan mastikasi, yaitu masuknya makanan. Kemudian di kerongkongan terjadi proses deglutisi, makanan masuk setelah dikunyah di dalam mulut. Dan di lambung terjadi proses digesti atau pencernaan. Kemudian di dalam usus halus terjadi absorpsi atau penyerapan. Kemudian di usus besar penyerapan air dan pembentukan feses. Kemudian di anus terjadi proses defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan terdiri dari 2 proses, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis yaitu proses pembentukan makanan dari kasar menjadi halus. Misalkan dipotong-potong atau dilumat-lumat sehingga menjadi halus. Kemudian pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan menjadi berbentuk molekul sederhana dengan bantuan enzim. Organ pencernaan utama pada manusia adalah mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Secara lengkapnya dan gambarnya seperti ini. Ini ada mulut, di dalamnya ada lidah, gigi, ada kelenjar ludah. Kemudian ada faring, kemudian esofagus. Di sini ada lambung. Kemudian ada usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian organ pencernaan tambahan terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Ini hati berwarna merah, kantung empedu berwarna hijau, pankreas berwarna kuning. Kantung empedu merupakan organ yang berbentuk seperti buah bir, berfungsi sebagai organ penampung cairan empedu yang dihasilkan oleh hati disalurkan ke dalam usus halus. Pankreas merupakan suatu kelenjar di bawah lambung. Bagian kelenjar eksokrin dari pankreas mensekresi getah pankreas yang berupa enzim pencernaan ke usus halus, antara lain amilase, tripsin, lipase, peptidase. Kemudian fungsi hati sebagai metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak,
dan sintesa garam empedu, detoksifikasi, dan ekskresi zat-zat tertentu. Gangguan sistem pencernaan dan pencegahannya. Yang pertama, obesitas atau kegemukan. Mencegahnya dengan cara rajin olahraga, mengatur pola makan. Karies gigi atau gigi berlubang. Mencegahnya dengan rajin membersihkan gigi. MAH atau gastritis merupakan peradangan pada lambung. Mencegahnya dengan cara makan teratur. Hepatitis atau peradangan hati, kemudian diare atau infeksi bakteri, mencegah dengan cara menjaga kebersihan makanan. Konstipasi atau sembelit, makan makanan berserat untuk mencegahnya. Kemudian gejala kekurangan vitamin A, B, C, D, E, K, dan gejala kekurangan mineral, misalkan kalsium, fosfor, magnesium, natrium, ferrum, iodin, dan seng. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.